Jadi kemajuan-kemajuan yang ada di dunia secara umum ataupun di negara kita ini secara khusus, dan yang paling tiang dan pelungguh sami rasakan niki adalah kemajuan yang ada di bidang teknologi. Makin niki kan macam-macam, sampai-sampai sakadang sampun bedoi-bedoi pun merasa masih bajangan nia sih sak dara semenjak ada aplikasi yang namanya Facebook Pro. Ini kan fenomena-fenomena yang sebetulnya di satu sisi kemajuan ini membawa dampak yang positif, tapi di sisi yang berbeda, ketika kita tidak pahami pengetahuan dan kemajuan ini dengan wawasan dan kebijakan yang baik, maka ini akan membuat kita terseret dalam dampak yang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Durian beserta jajaran, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengelinsir, serta seluruh hadirin sa pulih rauh di kesempatan pengajian harian di bulan Ramadan niki. Jadi ketika tiang baru sampai baru teringat akan, karena memang cukup langah tangsa liwat tipa Durian niki. Jadi teringat sekitar 15 tahun yang lalu, dan sangat banyak sekali perubahan-perubahan dalam konteks kemajuan pembangunan. Jadi layak kan perasa tangke durung saniki bangket doang. Cuma makin alhamdulillah saking majunya selayak-layak tangsa ngisi pengajian, kursi niki paling maju. Jadi haro-haro nelek tengah. Tapi alhamdulillah. Jadi kemajuan-kemajuan yang ada di dunia secara umum ataupun di negara kita ini secara khusus itu tidak lepas dari beberapa faktor pastinya. Ekonomi, kemudian politik, kemudian pembangunan, dan yang paling tiang dan pelungguh sami rasakan niki adalah kemajuan yang ada di bidang teknologi. Makin niki kan macam-macam, sampai-sampai sakadang sampun bedoi-bedoi pun merasa masih bajangan nia sih sak dara semenjak ada aplikasi yang namanya Facebook Pro. Ini kan fenomena-fenomena yang sebetulnya di satu sisi kemajuan ini membawa dampak yang positif, tapi di sisi yang berbeda, ketika kita tidak pahami pengetahuan dan kemajuan ini dengan wawasan dan kebijakan yang baik, maka ini akan membuat kita terseret dalam dampak yang negatif. Contoh positifnya, layak-layak lemun ya beli kelembi kan, ataupun apapun itu mesti harus dilumbar tiba toko. Makin niki ada aplikasi mbejak tahu pegedengan tadongan nyerang genjak tato. Itu luar biasanya. Artinya kan memberikan kemudahan bagi yang berdagang, kemudahan bagi yang belanja. Tapi ada juga sisi negatif yang ketika tidak kita gunakan sosial media ini secara bijak, secara cerdas, maka
Nabi juga basen searan media niki sadu doang, padahal belum tentu jelas sumbernya, belum tentu jelas referensinya. Kadang sosial media niki juga menimbulkan yang namanya penyakit hati. Dengan sebetulnya hidupnya cukup, makan cukup, hidup keluarganya aman, tapi karena yang disajikan di sosial media niki kemewahan-kemewahan, keduniaan-keduniaan, pada akhirnya menghilangkan rasa yang mana patutnya kita ini ya bersyukur atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi semakin susah bahagia orang-orang sekarang itu sebetulnya bukan karena apa-apa, tapi karena diri sendiri yang tidak pernah merasa bisa menerima dengan lapang dada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin ini ada teknologi yang sebetulnya tidak bisa dibilang baru, karena teknologi ini sudah digagas dari 1956 oleh sekelompok orang saat itu, salah satunya bernama John McCarthy. Teknologi ini menggagas yang masih dikembangkan sampai saat ini itu berbicara tentang bagaimana kita bisa membuat sesuatu benda dengan volume yang kecil tapi memiliki dampak dan cara kerja yang bisa lebih hebat daripada otak manusia. Perkembangan teknologi ini kemudian sampai pada hari ini terus menerus dikembangkan, yang kemudian diberi nama sebagai artificial intelligence atau kita kenal dengan AI. Maka AI ini itu luar biasa sekali perkembangannya. Ketika kita lihat di negara-negara maju, di Jepang misalnya, itu bisa dilihat di sosial media, itu pelayan restoran, kemudian kasir di minimarket, supermarket, itu yang dulunya manusia, per hari ini itu sudah dilaksanakan tugas-tugas itu oleh robot dengan chip yang ditanamkan dalam otaknya. Jadi wanta ketahuan apa aja yang gawe, apa aja yang pirejin barang itu aja ketania. Saking canggihnya yang namanya teknologi AI ini. Di Amerika, taksi yang dulunya membutuhkan sopir untuk memegang kendali setir mobil itu, per hari ini itu tidak lagi membutuhkan yang namanya tenaga manusia. Saking luar biasanya yang namanya artificial intelligence atau AI ini. Jadi saking luar biasanya, hampir-hampir pinteran nih ya si kita gak jadi manusia. Tapi ada satu hal yang hampir mustahil dilakukan dan diciptakan oleh manusia, yaitu manusia bisa menciptakan sesuatu yang terbang di saat manusia sendiri tidak bisa terbang. Manusia bisa menciptakan sesuatu yang terapung di atas air, kapal itu, di saat manusia sendiri tidak bisa berjalan di atas air dalam jarak yang jauh. Tapi manusia hampir tidak mungkin bisa menciptakan yang namanya hati dan perasaan. Hati dan perasaan yang dengannya kita bisa merasakan yang namanya cinta, yang dengannya itu kita bisa merasakan yang namanya keimanan. Maka manusia ini kan diciptakan dengan ego, diciptakan dengan yang namanya nafsu. Pertanyaannya, salahkah kemudian ketika manusia itu mengikuti nafsunya, mengikuti egonya? Maka Islam dengan segala kesempurnaan konsep dan ajarannya mengajarkan kita bahwa nafsu manusia itu ketika kita hilangkan, misalnya ini Pak Sekdes kalau terlahir sebagai manusia yang tidak punya nafsu, setiap sore pengajian mesti lebih kepek kan, isi sedekah di Pak masjid tanpa memikirkan istrinya, tanpa memikirkan anaknya. Ketika manusia tanpa ego dan nafsu itu, maka kata Islam, ego dan nafsu ini bukan dihilangkan, tapi dibimbing dan dikontrol agar dia mengarah kepada arah yang benar, sehingga manusia dengan kekurangannya di saat yang sama bisa tetap
sebagai tujuan penciptaannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Ramadan ini mengajarkan kita untuk sedikit membuat jarak antara kita sebagai manusia ini dengan hal-hal yang berbau duniawi. Kata seorang ulama besar yang menulis kitab Al-Hikam dalam ilmu tasawuf, itu bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, menuliskan bahwa basatallahu anka kaila yubqiyaka ma'al qabd. Ada masa, jadi arak wayan, Allah itu sengaja memberikan kita kekayaan, sengaja memberikan kita rezeki yang berlimpah, agar kita tidak merasakan yang namanya kemiskinan dan kesusahan itu. Wa qabada anka kaila yatrukaka ma'al basat. Tapi ada kalanya di sisi yang lain Allah itu mengambil rizki yang diberikan dari kita, mengambil harta yang ada pada kita itu agar kita tidak liar dan buas terhadap hal-hal yang berbau duniawi tadi. Wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Tapi ada satu masa, yaitu fase ketiga ini, di mana Allah ndek polok telik hal kekayaan, tidak menaruh kita dari hal kemiskinan, mengeluarkan kita dari tingkat nenten sugih, nenten miskin. Untuk apa? Kaila takuna li syai'in dunahu, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, agar kamu kemudian tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah. Maka Ramadan ini mengajarkan kita untuk merubah kebiasaan secara jasmani dan rohani. Di luar Ramadan mungkin biasa ketika Pak Sekdes pulang dari kantor itu mentelah beli searan es teh. Tapi ketika di bulan Ramadan, maka kita harus menahan kebutuhan rohani dan jasmani kita itu. Karena apa? Agar kemudian kita bisa membuat transisi, membuat jarak antara kita dengan keduniaan itu tadi. Mungkin di luar Ramadan, ketika sore hari di jam kosong, biasanya ibu-ibu berkumpul untuk sekedar bercengkerama dan bersilaturahim bersama, yang kemudian ketika kita perhatikan dari jauh, ibu-ibu ini sering kodek suaran pasti sering serius sabin raosa. Maka di Ramadan ini kita harus mengganti kebiasaan rohani itu tadi dengan seperti saat ini, mengaji, mendengarkan apa yang disampaikan, meskipun mungkin apa yang akan kami sampaikan ini sebetulnya sudah Bapak Ibu ketahui. Beginilah kemudian cara Allah mendidik kita, cara Allah membuat kita untuk memilih seperti apa jalan yang akan kita pilih itu tadi. Jadi tema ini ditentukan oleh Pak Sekdes kemarin menghubungi saya. Ampura, insya Allah tema kita adalah Ramadan sebagai media muhasabah diri. Muhasabah itu kan hasubah yahsubu itu kan berekeng. Jadi pada rekeng dik. Jadi salah satu ayat yang berbicara tentang fungsi pengutusan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kan tahu sejarah diutusnya Rasul sebagai nabi terakhir, atau ada nabi baru di durian? Tidak ada ya. Jadi Rasulullah itu nabi terakhir, Bapak Ibu tahu semua. Yang mana fungsinya kembali kok diutus Rasulullah ini itu dituliskan dalam Al-Quran, berbunyi laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam minhum. Jadi telah Allah manna yamunnu itu menganugerahkan, menghadiahkan, telah Allah anugerahkan kepada orang-orang mukmin itu idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah itu mengutus rasul dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, tapi dari bangsa manusia. Tugasnya apa? Pertama, yatslu alaihim ayati,
Jadi fungsi pengutusan Rasul itu adalah untuk membacakan ayat-ayat, untuk memberitahukan kepada umatnya itu tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa yuzakkihim, dan memberikan tazkiyah atau pensucian. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kita ketentuan-ketentuan syariat, batasan-batasan mbesa kanggo mbesa nde kanggo. Salah satu yang bisa kita simpulkan dari ayat tadi bahwa fungsi daripada pengutusan Rasulullah itu adalah tazkiyah atau memberikan pensucian. Maka ketika kita ingin mengkaji lebih dalam bagaimana dan apa yang dimaksud daripada tazkiyah itu tadi, kita bisa mengambil salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menceritakan tentang seorang sahabat bernama Hanzalah bin Ar-Rabi' al-Usaidi. Siapa namanya? Hanzalah bin Ar-Rabi' al-Usaidi. Jadi Sayyidina Hanzalah ini salah satu daripada penulis wahyu. Alamun mungkin kalau hidup zaman sekarang kurang lebih pasegdes lah. Jadi dekat dengan Rasulullah. Sampai suatu ketika itu Sayyidina Hanzalah tadi suatu ketika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya Sayyidina Hanzalah ini, "Malaka ya Hanzalah? Ada apa wahai Hanzalah? Kenapa engkau tidak terlihat seceria biasanya? Tidak terlihat seperti hidupmu dan hari-harimu yang biasanya?" Kata Sayyidina Abu Bakar tadi kepada Sayyidina Hanzalah. Maka kata Sayyidina Hanzalah, "Nafaqo Hanzalatu ya Abu Bakrin." Hanzalah hari ini wahai Abu Bakar itu telah menjadi orang yang munafik. Tinjot Sayyidina Abu Bakar. Kurang lebih menurut hantar tinjot baru tinjot gitu. Sayyidina Abu Bakar. Kok bisa seorang Sayyidina Hanzalah yang merupakan salah satu penulis wahyu, artinya dekat dengan Rasulullah, itu merasa menjadi orang yang munafik. Munafik itu kan 3 tandanya. Ketika dia berbicara berbohong, ketika dia dipercaya dia berkhianat, ketika dia berjanji dia mengingkari. Hal yang tidak mungkin. Wah, ndek mungkin wah Sayyidina Hanzalah ini, kata dalemangan Sayyidina Abu Bakar ini, ndek mungkin wah Hanzalah ini akan menjadi orang yang munafik. Maka kata Sayyidina Hanzalah tadi, "Betul wahai Abu Bakar. Jari kembek nampak parandik keni munafik," kata Sayyidina Hanzalah tadi. Kenyeka kesak iring Rasulullah, nyekang kesak ngaji, tapi bukan di Masjid Durian. Nyekang kesak ngaji iring Rasulullah itu yudzakiruna bin nari wal jannah, mengingatkan saya wahai Abu Bakar itu akan pedihnya azab Allah di dalam neraka dan luasnya nikmat Allah yang ada di dalam surga. Ka'anna ra'ya ainin, marak ruan surga kanca neraka seno wahai Abu Bakar lek junung ketawa. Fa idza raja'na ilal azwaj wa dhai'ah, lagu kenyekang kesaule bedait kanca seninanak, melihat dhai'ah itu harta keduniaan saya, melihat rumah saya, melihat ruko saya, melihat emas istri saya, melihat berlian istri saya, itu nasina kathiron, lupa apa saya ingat ke kenjaga ke sairing Rasulullah. Yang tadinya saya sholat, tapi karena saya ingat, oh ndek keman lalu beli takjil, akhirnya saya mempercepat sholat saya. Ketika saya tadi ingin bersedekah, kepeng ngara karing nek bersedekah, ingat oh ndek keman beli kelembi lebaran, sak baru ya bersedekah, burunglah bersedekah. Itu gambaran Sayyidina Hanzalah tadi. Maka kata Rasulullah yang mendengarkan keluhan tadi, curhatan daripada Sayyidina Hanzalah tadi, kata Rasulullah begini, lau tadumuna alal halal allati taqumuna biha indi,
Lamun ya pada idape kenyangkan sak kanca aku, kata Rasulullah, ngaji lek masjid, berajah lek masjid, kanca nyekan sak kanca seninanak, kata Rasulullah. Artinya kan mesti marak baru kenyakan sairing Rasulullah itu, wah arah dua, bayangan arah dua, surga neraka, surga neraka. Lagu kenyakan sak kanca seninan marak baru, ingat dek membeli kelembir baran, burung bersedekah. Maka kata Rasulullah tadi itu, lamun ya tingkat keimananmu itu konsisten di puncak teratasnya. Kalau baterai HP itu tetap 100%, kata Rasulullah, la safahatkumul malaikah, malaikat itu akan turun mencium tanganmu. Malaikat itu kan enggak nggawein beribadah, jadi dia diciptakan untuk beribadah. Enggak ada ngaji, enggak ada rekam-rekam, enggak ada menyila, enggak ada. Malaikat itu kan sangat diciptakan tanpa nafsu. Maka kalau kamu bisa seperti itu, kata Rasulullah, turun malaikat cium tangan kamu, kata Rasulullah. Jadi seakan-akan Rasulullah ingin berkata, wahai Hanzalah, yang diinginkan oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah itu bukan ketika 24 jam dalam hidupmu itu kamu konsisten di tingkat tertinggi daripada keimananmu itu, tapi yang diinginkan oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah itu adalah sa'ah wa sa'ah. Ada kalanya kita puasa, ada kalanya kita menikmati berbuka puasa nantinya, ada kalanya kita mengaji seperti ini, ada kalanya setelah ini kita jalan-jalan menikmati indahnya ciptaan Tuhan yang ada di dunia. Tapi kadang kan kita setengah pinter, setengah dek temile pinter. Jadi ketika oh iya bahasan tuang guru wi, memang semua ini sa'ah wa sa'ah. Jadi bare dia ada bodoh, ada peringat sa'ah wa sa'ah, terus arak wayan bodoh, arak wayan tengeji. Ini kan kesalahpahaman yang seperti itu tadi. Teknologi sudah maju tapi otaknya tidak maju-maju. Nah itu yang kita tidak ingin. Tapi insya Allah kalau bapak ibu yang ada di Durian ini, saya yakin, karena segera nih bilang jelo lalu orang ngaji terus tidak ada perubahan. Nah ini kan pasti sesuatu yang salahnya tetap yang salah nanti Pak Sekdes. Jadi lemunara yang aneh-aneh itu yang salah Pak Sekdes. Maka itu kata Rasulullah tadi, seakan-akan ketika kita serap kemudian makna daripada sa'ah wa sa'ah tadi, sama seperti Allah menciptakan bulan Ramadan ini. Dari 12 bulan yang ada, Allah ciptakan satu bulan yang kita kenal dengan nama Ramadan. Mungkin di 11 bulan yang ada kita tidak sempat untuk memberikan porsi yang besar terhadap agama. Coba 11 bulan, saya yakin tidak ada ngaji sore setiap hari kan? Betul enggak? Betul atau betul? Betul. Mungkin di 11 bulan di luar Ramadan itu kita tidak sempat untuk meletakkan bagian terhormat dari tubuh kita, yaitu kepala kita, untuk sekedar bersujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hadirkan Ramadan ini yang mana siangnya diwajibkan untuk berpuasa, malamnya diisi dengan sunnah yang disebut dengan sholat tarawih. Maka hidup ini kan seperti siang dan malam. Air mata yang hari ini jatuh dari mata kita itu nanti akan dibalas dengan tawa gembira. Begitupun tawa gembira yang ada pada kita hari ini itu bisa jadi nanti dibalas dengan air mata. Hidup itu kata Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, seperti siang dan malam yang kita pergilirkan. Nanen peteng bareh menah, nanen menah barehen peteng. Maka kata guru kami dulu, ketika kamu ingin fokus terhadap sesuatu, maka ditempel. Ketika kami di pesantren dulu ditempel tulisan seperti ini, sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Saya ulangi, sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Insyaf itu kan sadar, insyaf itu kan fokus terhadap
tujuan. Insaf itu tidak gila, tidak mabuk, entah mabuk perjalanan, entah mabuk minuman. Jadi itu namanya insaf. Seberapa besar kamu fokus, kata guru saya dulu, seberapa besar kamu tidak terganggu dengan gangguan-gangguan yang ada, maka yang akan kamu dapatkan di tujuanmu nanti itu akan semakin besar. Ada seorang imam besar di kota Madinah bernama Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini menulis kitab hadis tertua yang sampai kepada kita saat ini, itu yang kami tahu, bernama Al-Muwatta. Itu kitab hadis tertua yang ada sampai hari ini. Banyak sekali dicetak-cetak di toko-toko buku yang menjual kitab-kitab turas misalnya. Itu Imam Malik ini merupakan guru daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mazhab fikihnya itu, mazhab kita mayoritas di Indonesia secara fikih yaitu bermazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Maliki biasanya di Afrika Barat, Maroko, Tunisia, Aljazair dan sekitarnya. Imam Malik bin Anas ini memiliki murid di luar Imam Syafi'i tadi, bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Sekarang cerdas. Yahya bin Yahya Al-Laitsi, teman tengah jangan. Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Jadi dia dari Andalusia. Andalusia itu makin kita kenal Spanyol. Bapak-bapak ini taunya paling Spanyol Real Madrid. Bukan, saya tidak mau sebut Barcelona. Real Madrid yang menang lawan Atletico Madrid. Nah, itu namanya Spanyol, Pak. Jadi Andalusia saat itu belum ada, main bola itu belum ada saat itu, sekitar 170-an Hijriah. Itu berjalan, Pak, dari Andalusia Spanyol itu mesti lemu lampak Maroko, Spanyol, Maroko, Mesir, baru dia ke Saudi, tepatnya di Madinah. Itu jalan sama seperti orang sekarang, cuma beden kan lemun dengan makin lampak tipak Mekah, jalan kaki dari Indonesia ke Mekah. Tapi zaman itu ndak ada TikTok, Pak. Ndak ada gift paus, gift mawar, itu nggak ada. Jadi murni Yahya bin Yahya Al-Laitsi tadi itu jalan dari Andalusia ke Madinah untuk menuntut yang namanya ilmu. Sampai suatu ketika itu Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini seperti orang yang belajar, ya kurang lebih seperti ini, duduk kemudian mendengarkan apa yang diajarkan oleh Imam Malik bin Anas tadi. Sampai suatu ketika itu ada rombongan musafir datang melintasi kota Madinah mengendarai yang namanya gajah. Jadi zaman itu saeureun gajah niki itu sesuatu yang langka, sehingga saklek bangkat, saklek kantor, saklek balik itu keluar semua menyaksikan ciptaan Allah yang indah yang bernama gajah itu tadi. Sampai majelis Imam Malik pun itu lemu menu nane pada libur, oke, pada boya saran gajah itu tadi, kecuali satu orang, yaitu Yahya bin Yahya Al-Laitsi tadi. Sampai kata Imam Malik, anta akilul Andalus, kata engkau wahai Yahya, kata Imam Malik, itu adalah orang yang bijaksana, karena kau itu fokus terhadap tujuanmu, terhadap cita-citamu, tanpa menghiraukan godaan-godaan yang memalingkan pandanganmu dari tujuanmu itu menuju cita-citamu itu tadi. Maka Ramadan ini, Pak, mungkin akan ada jelmaan-jelmaan gajah baru, akan ada siluman-siluman baru yang mungkin memalingkan hati kita, memalingkan fokus kita untuk selalu lurus dan menyempurnakan ibadah kita. Puasa itu kan mulut, puasa tangan, puasa hati. Bisa jadi mulut kita berpuasa tapi hati kita pelih sekedi, nuk lengek doang teng kita dengan kena doang salah, apalagi nih ya salah. Maka Ramadan ini kita jadikan sorenya ini merupakan hal yang patut kita apresiasi
Dan malamnya Ramadan ini kita isi dengan bagaimana kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Al-Qur'an, wabil asharihum yastaghfirun. Karena malam itu adalah waktu yang tepat untuk kita beristighfar, untuk kita bukan sekedar meriset tapi mengupgrade kemudian diri kita, sehingga perubahan positif tadi bukan ketika selesai Ramadan perubahannya selesai kembali ke setelan pabrik, bukan begitu, tapi bagaimana kemudian diri ini setelah Ramadan ini itu memiliki wujud tampilan rohani yang baru, memiliki tampilan desain yang lebih islami, memiliki desain yang lebih dekat kepada mardhatillah. Mungkin karena tadi batasnya sampai jam segitu, mungkin setelah ini sesi pertanyaan. Kalau memang ada yang kurang jelas, atau doa dulu? Doa dulu atau pertanyaan dulu? Mana Pak Sekdes? Pertanyaan dulu. Karena makin kebetulan cukup telat, atau memang mulainya jam segini? Oh, memang mulainya. Jadi baru saya kira mulainya setelah asar jam 4, ternyata setengah 5, entah karena hujan atau memang mulainya karena. Mungkin pertanyaan, ada yang mau bertanya, silahkan sebelum kita tutup. Jamaah kayu kebetulan Tidak ada? Tidak ada, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Tidak ada. Tidak ada ya? Inggih. Maka mari kita pahami bersama apa yang sudah disampaikan tadi ataupun di hari-hari sebelumnya, bahwa sekali lagi Ramadan ini adalah ajang untuk kita mengupgrade diri. Jadi jangan sampai Ramadan ini lewat kemudian kita masih menu-menu doang, masih stuck di sana. Bagaimana kemudian diri ini bisa meningkat menuju kepada tujuan penciptaan manusia itu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ramadan ini ya fastabikul khairat, menurut apa yang saya, apa yang bapak, apa yang ibu yakini sebagai sesuatu yang wa ma taf'alu min khairin, sebagai sesuatu yang baik. Maka silahkan kita renungi bersama apa yang sekiranya menurut kita itu adalah perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tashahudana taslimana tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tada' lana fi hadzal jam'i dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajata min hawaijid dunya laka fiha ridwan lana fiha salah illa qadaitah wa yassartaha ya arhamar rahimin. Waj'al hadzal balada amina mutma'innan sakha'an rakha'a wa sa'ira biladil muslimin wansur ummata Muhammadin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nggih, mungkin niki ya atur dan kurang lebihnya ngelunsur agung-agung Sinampura. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.